Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 32 halaman 195 dan halaman 198. Baik, langsung saja, bismillah. Sekelompok orang ditutup matanya oleh Allah dengan ketidaksadaran sehingga mereka memakmurkan dunia ini. Jika mereka semua dianugerahi kesadaran terhadap dunia lain di sana, maka tentu dunia ini tidak akan makmur sama sekali. Ketidaksadaran itulah yang menyebabkan kemajuan di bumi ini. Coba pikirkan masa kanak-kanak kita dulu. Dari ketidaksadaran itu kita menjadi besar dan tumbuh tinggi. Namun ketika pertumbuhan akal ini telah mencapai kesempurnaan, pertumbuhan kita terhenti. Baik, pembahasan ini adalah sebenarnya tentang kebersyukuran kita terhadap segala apapun. Pembahasannya bisa mungkin kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, Allah menutup mata sebagian orang sehingga sebagian orang memiliki sebuah ketidaksadaran. Nah, jadi ketidaksadaran ini juga ternyata merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada sebagian besar hambanya. Ketika ketidaksadaran ini diberikan kepada manusia, maka manusia itu ternyata memakmurkan dunia yang saat ini dia tinggali. Kenapa? Karena jika manusia itu dianugerahi kesadaran terhadap dunia lain, maka dunia yang saat ini dia tinggali itu tidak akan makmur atau tidak akan diopeni. Kenapa? Karena di dunia lain, di dunia yang dimensinya itu berbeda dengan dimensi ini, itu jauh lebih indah dan jauh lebih menenteramkan hati. Jadi Rumi percaya bahwa dimensi itu tidak satu saat ini juga. Jadi kalau bahasa modernnya adalah ada dunia paralel. Sehingga Rumi percaya bahwa dunia itu jauh lebih indah daripada dunia yang kita tinggali saat ini. Kenapa kok kita tidak tahu? Karena Allah menutup kesadaran kita sehingga kita tidak bisa melihat atau tembus ke sana. Kenapa? Tidak bisanya kita pun itu sebenarnya juga merupakan anugerah. Karena kalau kita bisa menembus ke sana sementara mental dan jiwa kita belum siap, maka tidak akan tercipta sebuah keseimbangan. Kita akan lebih condong ke sana. Misalkan jiwa kita diizinkan untuk bisa menembus ke dimensi itu, kemudian kita terlanjur terlena di sana, maka jiwa kita tidak akan kembali ke dunia ini, sehingga tanggung jawab kita yang masih tersisa di dunia ini tidak akan terselesaikan dengan sempurna. Perlu diketahui bahwa nanti kita juga ada sidang. Di persidangan itu nanti hakimnya Kanjeng Nabi, disaksikan oleh atau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita akan ditanyai tentang semua tugas dalam hidup kita itu bagaimana. Nah, jangan sampai Allah membukakan basyirah kita sehingga kita bisa tembus kepada dunia yang lain itu, dan kemudian kita melupakan tugas di dunia ini, dan nanti ketika di persidangan kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dan Kanjeng Nabi. Nauzubillah min dzalik. Ketidaksadaran itulah yang menyebabkan kemajuan di bumi ini. Ini gambarannya adalah, bayangkan kita ketika masih kecil dulu, kita tidak sadar dengan kondisi yang terjadi di alam ini sehingga kita bisa menjadi besar dan tumbuh tinggi. Namun ketika kita sudah menyadari, ketika akal kita sudah matang, pertumbuhan kita terhenti. Hingga ternyata yang membuat jasad di alam ini itu tumbuh adalah sebuah ketidaksadaran jiwa. Tapi kebalikannya, ketika jiwa itu mulai sadar tentang alam malakut, tentang alam ketuhanan, maka pertumbuhan kita di alam sini menjadi terhenti. Jadi memang itu sudah merupakan sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala.
Maka dari itu, keilmuan tentang hakikat yang jauh lebih dalam yang bisa mengantarkan jiwa manusia untuk tembus pada berbagai macam dimensi itu tidak disebarluaskan, karena dikhawatirkan tidak semua orang itu siap untuk bisa masuk ke dimensi itu. Hanya orang-orang yang terpilih saja, hanya orang-orang yang dikehendaki saja yang diizinkan untuk bisa tembus ke dimensi yang disebutkan Rumi. Masih sangat banyak hutang syukur kita pada Sang Pencipta. Tertutupnya basyirah itu pun ternyata anugerah, karena jika ia terbuka lebar sementara kaki ini masih menapak bumi, maka celaka kita sebagai khalifah. Alam itu adalah alam halus, cahaya yang hanya terpantul pada mata batin manusia. Saking indahnya, manusia yang melihat akan melupakan dunia. Syukuri segalanya yang ada saat ini, akan sampai juga kita di sana jika sudah waktunya. Memaksakan takdir itulah nafsu, menyelesaikan tugas kehidupan itu yang utama. Wa ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan segala apapun itu dengan sia-sia. Termasuk Allah menciptakan diri kita masing-masing dari manusia. Pasti Allah juga menentukan fungsinya dalam kehidupannya sendiri. Misalkan ada manusia yang memang Allah menciptakan dia agar dia menjadi guru untuk bisa mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ada manusia yang memang punya tugas sebagai seni. Ada manusia yang punya tugas berjalan di atas jalan tabib atau kedokteran dan sebagainya. Masing-masing manusia memiliki tugas yang disediakan, yang sudah diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau basyirah itu terbuka lebar sementara kaki kita masih menapak di bumi, artinya kita masih punya banyak tugas di bumi ini, maka celakalah kita sebagai khalifah. Maksudnya status kita sebagai makhluk yang ngopeni alam semesta ini menjadi terganggu, karena dikhawatirkan kita sudah cinta kepada alam itu sehingga kita melupakan tugas kita di dunia ini. Memaksakan takdir itulah nafsu, artinya bagi manusia yang sudah dapat informasi terlebih dahulu bahwa memang ada dimensi itu, kemudian dia memaksakan dirinya dengan berlatih, dengan riyadhah, dengan berlatih, padahal dia masih punya banyak tugas kehidupan. Misalkan membahagiakan ibunya, membahagiakan ayahnya, kemudian menikahkan adiknya misalkan. Tugas-tugas itu semua kemudian akan terhambat karena dia memaksakan takdirnya untuk segera bisa tembus ke alam yang lebih dekat kepada Sang Pencipta, sehingga menyelesaikan tugas kehidupan itu yang lebih utama. Meskipun berhadapan dengan esensi tidaklah menarik pada awalnya, tapi jika ia terus mengikutinya maka ia akan menjadi semakin manis. Ia berlawanan dengan aksiden yang membuat kita terpesona pada awalnya, tapi semakin lama kita berhadapan dengannya, ia akan menjadi semakin dingin. Apalah artinya bentuk Al-Quran jika dibandingkan dengan maknanya? Ini kembali kita membahas tentang isi dan kulit, tentang hakikat dan syariat, tentang wadah dan isinya, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan esensi ini adalah hakikatnya, adalah isinya, dan yang dimaksud dengan aksiden ini adalah kulitnya, bungkusnya, wadahnya, atau syariatnya. Meskipun berhadapan dengan hakikat itu tidak menarik pada awalnya, karena memang wataknya manusia secara keseluruhan itu melihat sesuatu penampilan yang paling utama. Yang dilihat pertama kali adalah penampilannya, bukan isinya. Sehingga kalau ada manusia mendapatkan informasi tentang isinya, itu seringkali mengacaukan persepsinya terhadap sesuatu itu. Tapi jika ia terus mengikutinya, maka ia akan menjadi semakin manis.
Nah, ketika manusia sudah terbiasa untuk mengenali isinya lebih dahulu, maka lama-kelamaan dia kemudian menjadi enjoy dengan hakikat. Jadi lebih membuat dia memiliki sudut pandang untuk melihat isinya terlebih dahulu daripada sekedar mengutamakan bagaimana bungkusnya atau wadahnya. Ini berlawanan dengan aksiden yang membuat kita terpesona pada awalnya, tapi semakin lama kita berhadapan dengannya, ia akan menjadi semakin dingin. Nah, ini berlawanan. Kalau kita fokus pada hakikat, awalnya mungkin tidak menarik, tapi lama-kelamaan kita bisa mencicipi keindahannya. Kebalikannya, sebuah syariat awalnya mungkin menarik, indah, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi bosan. Apalah artinya bentuk Al-Quran jika dibandingkan dengan maknanya? Ini pemahaman ini kemudian ditarik pada pemahaman Al-Quran dan maknanya. Memang ini sebuah sebuah petunjuk bagi kita bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibarat kita sedang mengendarai sebuah alat transportasi, kemudian kita ada di persimpangan jalan, kita tidak tahu jalan yang mana yang benar, apa yang kiri atau yang kanan. Kemudian di tengah-tengah jalan itu ada sebuah petunjuk, jangan ke kiri karena ada jurang. Tapi petunjuk itu hanya sekedar kita baca saja, sekedar kita hafalkan saja. Langkah kita tetap menuju ke jalan yang kiri. Kita hafal tandanya, tapi perbuatan kita tetap tidak mengikuti tanda itu, tidak mengikuti apa yang kita hafalkan. Maka kita akan tetap jatuh ke jurang meskipun kita sudah hafal tandanya. Begitulah Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mungkin kita hafal ayatnya, tapi kita berjalan dengan tidak mengerjakan apa yang kita hafalkan. Maka disitulah kemudian Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar keburukan di sisi Tuhan apabila ada manusia yang mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Artinya apa yang dia pahami berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Yaitu memiliki keburukan yang sangat besar di sisi Tuhan. Manis adalah hakikat dan buah adalah syariatnya. Kelezatan tercipta saat keduanya berpadu seimbang. Manis yang tak dibungkus buah akan sirna. Buah yang tak berisikan manis akan dibuang. Demikianlah Tuhan menciptakan segalanya berpasangan. Saat wadah sudah tertata, masuklah ke dimensi rasa, karena di sanalah tempat hadirnya sang kekasih. Ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi manis itu adalah sebuah hakikat dari benda yang dinamakan buah. Jadi buah itu syariatnya, manis atau rasa itulah hakikatnya. Kelezatan itu tercipta saat keduanya seimbang, artinya antara manis dan buahnya itu saling berpadu. Manis yang tidak dibungkus buah akan sirna. Misalkan ada buah jeruk tapi kulitnya sudah terbuang, kemudian hanya tinggal bulirnya saja, maka tidak lama bulir itu akan menjadi rusak. Jadi hakikat yang tidak dibungkus, maka hakikat itu akan rusak bahkan sirna. Begitu juga kebalikannya, buah yang tidak berisikan manis akan dibuang. Jadi kalau ada kulit pisang tapi tidak ada buah pisangnya, maka kulitnya itu akan dibuang. Demikianlah Tuhan menciptakan segalanya berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja, Tuhan menciptakan segalanya berpasangan. Sehingga bagi kita, kalau kita ingin mempelajari tentang hakikatnya Islam, maka terlebih dahulu kita kuatkan wadahnya dulu. Jadi syariat kita tata terlebih dahulu. Kita fahami tentang fikih, kita fahami tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara berdagang dan sebagainya. Itu kita fahami. Kemudian ketika wadahnya atau syariat Islamnya sudah tertata, baru kita masuk ke dimensi rasa.
Kita tahu cara sholat yang benar, kemudian kita masuk kepada rasanya sholat, artinya rasanya takbir, rasanya membaca Al-Fatihah, rasanya ruku, dan seterusnya. Sehingga kita kemudian bisa masuk ke ranah atau ke dimensi rasa. Di dimensi rasa itulah biasanya kita bisa merasakan hadirnya Allah dan hadirnya Kanjeng Nabi. Karena kalau di dimensi syariat, di dimensi mata fisik atau mata badan ini, sepertinya mustahil kita bisa menyaksikan dua zat yang mulia itu. Tapi kalau di dimensi rasa, di dimensi basyirah, bukan hal yang mustahil kita bisa menyaksikan atau merasakan hadirnya keduanya. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.